Selamat berjumpa lagi teman-teman mahasiswa. Kita bertemu lagi di materi 9 nilai utama Gus Dur di sesi yang kelima. Di sesi yang kelima ini nanti kita akan membahas mengenai nilai ketiga dari 9 nilai utama Gus Dur, yaitu nilai keadilan. Nanti kita akan membahas secara detail tentang keadilan, yaitu mulai dari teori keadilan secara umum, kemudian nanti ada keadilan menurut Gus Dur. Nanti sebelum kita masuk kepada teori teks, kita bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu video pendek dari Mbak Alisa Wahid yang akan memberikan penjelasan singkat tentang keadilan. Baik, kita masuk kepada video dari Mbak Alisa Wahid. Gus Dur sering mengungkapkan, perdamaian tanpa keadilan adalah ilusi. Bagaimana mungkin kita bisa membuat atau mewujudkan sebuah masyarakat yang damai kalau tidak ada keadilan di sana? Kelihatannya mungkin tidak ada konflik, tapi tanpa keadilan, perdamaian itu semu dan mudah sekali untuk dirusak perdamaian itu. Misalnya, sekali lagi dalam contoh minoritas-mayoritas. Kelihatannya tidak ada konflik karena mayoritas dipaksa untuk meminggirkan hak konstitusi mereka sebagai warga negara. Sekilas tampak damai, tetapi pada dasarnya perdamaian itu tidak bisa sustainable atau tidak bisa berkesinambungan. Kenapa? Karena keadilannya tidak dijamin atau tidak dilindungi atau tidak diwujudkan. Karena itu nilai keadilan menjadi salah satu nilai instrumental yang sangat penting. Dan keadilan dalam hal ini bagaimana sebuah bangsa, sebuah negara bertumpu pada sistem hukum yang kemudian melindungi semua hak warga negara sesuai dengan yang termaktub dalam konstitusi. Tanpa sistem yang adil, tanpa nilai keadilan ini hidup dalam masyarakat, akan mudah sekali kita untuk terjebak dalam konflik. Kita merasa kita yang paling benar, karena itu kita menyerang kelompok yang lain. Itu semua karena kita tidak hidup di dalam prinsip atau nilai keadilan itu. Sangat mudah untuk menjadi tidak adil ketika kita lupa nilai-nilai ketuhanan, ketika kita lupa bahwa wujud nilai ketuhanan itu adalah mengangkat harkat dan martabat kemanusiaan. Demikian tadi teman-teman video singkat dari Mbak Alisa Wahid. Semoga bisa memberikan gambaran awal mengenai keadilan sesuai dengan nilai Gus Dur, 9 nilai utama Gus Dur yang ketiga yaitu keadilan. Baik, kita mulai saja untuk membahas teori keadilan. Nanti kita akan juga membahas keadilan menurut Gus Dur. Yang pertama akan kita bicarakan adalah mengenai konsep keadilan. Keadilan berasal dari kata dasar adil. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, adil dirumuskan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai sifat atau perbuatan atau perlakuan dan sebagainya yang adil, ya, jadi sifat yang adil. Lebih khusus, adil dimaknai sebagai suatu keputusan dan tindakan yang didasarkan atas norma-norma objektif. Pada dasarnya, keadilan merupakan suatu konsep yang relatif. Setiap orang tidak sama. Tidak sama tentunya mengenai persepsi apapun pengharapan dan opini tentang adil, ya. Jadi adil menurut satu orang belum tentu adil untuk yang lainnya. Ini adalah yang dimaksud dengan nilai relatif dari keadilan itu sendiri. Selanjutnya, ketika seseorang mengklaim dirinya bahwa telah melakukan suatu keadilan,
Maka tentunya hal tersebut harus selaras dengan ketertiban umum yang mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sendiri sangat bervariasi dari satu tempat dengan tempat lainnya. Setiap skala didefinisikan atau dirumuskan sendiri, serta sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia, dengan keadilan yang digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, tepatnya pada pasal 5, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila tersebut mengandung nilai-nilai yang menjadi tujuan dalam hidup bersama. Apapun, keadilan tersebut didasarkan dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia, yakni keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Itulah harapan keadilan sesuai dengan Pancasila sila kelima. Kemudian nilai-nilai keadilan tersebut haruslah menjadi suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama di suatu negara. Sehingga tujuan dari negara tersebut dapat terwujud, yakni kesejahteraan seluruh warganya serta seluruh wilayahnya dan mencerdaskan seluruh masyarakatnya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antara negara-negara di dunia, sekaligus mewujudkan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia, dengan berdasarkan pada prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, keadilan dalam hidup bersama atau keadilan sosial, dan perdamaian abadi. Ini tentunya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di negara kita. Itu tadi adalah sekilas ataupun sebagai pendahuluan mengenai makna keadilan. Sekarang kita akan bicara ataupun melihat keadilan dari konsep keilmuan, yaitu teori keadilan menurut para filsuf. Para filsuf telah merumuskan pandangannya mengenai keadilan. Pandangan-pandangan tersebut bersumber dari pendapat atau pemikiran-pemikirannya. Berikut beberapa teori keadilan yang dirumuskan oleh para filsuf. Yang pertama, teori keadilan menurut Aristoteles. Kita ketahui Aristoteles ini adalah filsuf yang hidup ribuan tahun yang lalu, ya, sebelum Masehi. Aristoteles dalam karyanya berjudul Etika Nikomas memaparkan mengenai pemikiran-pemikiran tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan terlihat dari ketaatan ya, terhadap hukum. Baik itu hukum polis pada saat itu, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Merupakan sumber keadilan atau merupakan suatu dasar atau basis nilai-nilai keadilan. Masih dari Aristoteles, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan keutamaan dan sifatnya umum. Theo Huybers memaparkan mengenai keadilan menurut Aristoteles menjadi keutamaan umum, juga menjadi keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia di bidang tertentu. Sikap manusia dalam bidang tertentu didefinisikan sebagai penentuan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Hal ini disebabkan karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan, ya, atau setara. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia dipandang sama dalam satu unit. Misalnya, semua orang sama di hadapan hukum. Sementara itu,
Kesamaan proporsional dimaknai sebagai pemberian hak-hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuan dan prestasinya. Tidak hanya itu, Aristoteles juga mengelompokkan keadilan menjadi dua, yakni keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku dalam hukum publik, serta memiliki fokus pada honor kekayaan, distribusi, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Ini adalah mengenai keadilan distributif menurut Aristoteles. Sementara itu, keadilan korektif merupakan keadilan yang berkaitan dengan pembetulan yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat diartikan bahwa ganti rugi dan sanksi menjadi bagian keadilan korektif berdasarkan pemikiran Aristoteles. Pemikiran Aristoteles tentang keadilan ini yang nantinya menjadi dasar falsafah hukum, yang nantinya menjadi dasar falsafah ilmu hukum di banyak negara. Indonesia juga menganut hal-hal itu. Mengenai falsafah hukum dasarnya adalah salah satunya tentang teori keadilan dari Aristoteles ini. Kemudian kita akan meninjau teori Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huybers. Ya, Theo Huybers ini adalah generasi selanjutnya. Menurut Theo Huybers, keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik di sini berlaku kesamaan geometris. Misalnya, seorang bupati jabatannya 2 kali lebih penting dibandingkan dengan camat. Maka, bupati harus mendapatkan kehormatan 2 kali lebih banyak daripada camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. Artinya, Huybers dalam memandang teori Aristoteles ini, dia spesifikkan lagi pilah-pilah keadilan ya. Yang ini adalah yang pertama tadi adalah keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Kemudian masih dari pandangan Huybers tentang teori keadilan Aristoteles. Yang kedua adalah keadilan dalam jual beli. Menurutnya, harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima. Ya, penjelasannya adalah para pihak dalam hal ini adalah para pihak pembeli dan pihak penjual. Ini dulu berlaku pada saat model jual belinya adalah barter. Ya. Kalau sekarang jual beli sudah dinilai dengan nilai uang, maka ini sudah kurang bisa diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum. Tidak peduli bahwa ia adalah pejabat. Itu adalah keadilan sebagai kesamaan aritmatis menurut Huybers. Yang keempat adalah keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena undang-undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkan seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu suatu rasa tentang apa yang pantas. Kalau sekarang mungkin bahasa lebih populernya adalah empati, ya. Bisa merasakan seakan-akan hakim itu terlibat langsung di dalam kejadian tersebut. Itu tadi adalah teori keadilan menurut Aristoteles yang juga
dijabarkan oleh Webers. Sekarang teori keadilan yang kedua menurut filsuf masih ya, yaitu teori keadilan menurut John Rawls. John Rawls mendefinisikan keadilan sebagai famous ya, atau justice as famous. Pendapat John Rawls ini didasarkan pada teori kontrak sosial atau teori kontrak sosial Locke dan Rousseau. Rousseau ini bahasa Prancis ini, membacanya mungkin Rousseau ya, atau apa. Serta ajaran deontologi dari Immanuel Kant ya. Jadi dasarnya ini ada salah satu mengambil teorinya deontologi dari Immanuel Kant. Berikut beberapa pendapatnya mengenai keadilan. Yang pertama, keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisi yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana, atau disebut dengan veil of ignorance. Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan. Jadi teori ini didasari atas tingkat kesadaran masyarakat yang berbeda-beda. Ada yang sudah tahu tentang posisi dan kedudukan dia sebagai anggota masyarakat, ada yang belum, sehingga untuk menyatukan pendapat itu atau paling tidak untuk memberikan nilai keadilan yang lebih, maka diambillah teori itu. Yang kedua, masih dari Rawls, bahwa keadilan sebagai fairness, ya sebagai fairness, ya fairness itu ya fair ya, terbuka atau juga transparan. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni ini tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut adil, terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem atau juga proses itu sendiri. Yang ketiga, dua prinsip keadilan. Yang pertama adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya atau disebut dengan Principle of Great Equal Liberty. Ini yang menjadi sangat terkenal ya, menjadi sangat terkenal kalau teman-teman melihat simbol negara Amerika adalah patung Liberty. Prinsip ini mencakup beberapa hal sebagai berikut. Yang A, kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik atau hak suara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan. Jadi dalam pendapat ini bahwa semua orang itu mempunyai kebebasan yang sama untuk berperan serta dalam kehidupan politik, baik untuk memilih maupun untuk dipilih, itu kalau di dalam sistem demokrasi. Yang B adalah kebebasan berbicara, termasuk kebebasan pers. Ini teman-teman mungkin sudah sekarang bisa lah ya bertemu sehari-hari, itu namanya orang di medsos itu kalau konten itu sudah sekarang bebas sebebas-bebasnya. Mau menghina, mau mencaci dan sebagainya itu sekarang tidak ada lagi pembatasan secara langsung. Hanya saja tergantung dari isi kontennya itu apakah melanggar Undang-Undang ITE atau tidak. Yang C adalah kebebasan berkeyakinan, termasuk keyakinan beragama. D, kebebasan menjadi diri sendiri atau person. Artinya kehidupan individu seseorang tidak bisa dipaksa atau dikuasai oleh orang lain. Artinya bahwa seseorang secara individu itu merdeka dalam tatanan hukum di Indonesia ini. Kemudian yang E, hak untuk mempertahankan milik pribadi.
Artinya ada pengakuan hak milik individu dari negara. Kemudian yang kedua, secara teori ini, prinsip keduanya ini terjadi dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan atau disebut dengan the difference principle, dan prinsip-prinsip persamaan yang adil atas kesempatan atau the principle of fair equality of opportunity. Jadi opportunity itu kesempatan atau peluang. Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Ini sifatnya adalah berkebalikan ya. Justru yang paling tidak beruntung dalam masyarakat harusnya mendapatkan peluang manfaat yang lebih besar. Ini yang disebut dengan Principle of Fair Equality of Opportunity. Berikutnya, istilah perbedaan sosioekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung atau paling kurang diuntungkan menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk pencapaian prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Dengan demikian, prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan. Artinya, paham keadilan ini adalah bagi mereka yang secara kehidupannya kurang diuntungkan secara umum di masyarakat, dia justru harus mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Ini dalam praktek sehari-hari, teman mungkin ngerti ya, di negara kita ini sekarang banyak bantuan sosial gitu ya. Nah, bantuan sosial ini seharusnya yang berpeluang mendapatkan bantuan sosial adalah mereka yang paling tidak beruntung atau paling tidak diuntungkan di lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, zaman sekarang nyebutnya adalah fakir miskin ya, atau keluarga kurang mampu, keluarga kurang sejahtera. Kita lanjut kepada teori para filsuf berikutnya, yaitu yang ketiga, teori keadilan menurut Thomas Hobbes. Ya. Menurut Thomas Hobbes, keadilan merupakan suatu perbuatan yang dapat mencapai adil ketika telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan atau rasa keadilan akan dapat tercapai ketika adanya kesepakatan antara dua pihak yang telah berjanji. Perjanjian dimaknai atau diwujudkan dengan luas, tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian juga termasuk jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan-peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja, tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik. Kalau teori Thomas Hobbes ini lebih modern, dia mencetuskan teori ini adalah pada sekitar abad 18, di mana sudah mulai banyak industri dan bisnis-bisnis modern waktu itu. Selanjutnya, teori keadilan menurut Roscoe-Pound. Ya, Roscoe-Pound. Menurut Roscoe-Pound, keadilan merupakan hasil konkret yang dapat diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang didapatkan haruslah
berupa pemuasan kebutuhan manusia semaksimal mungkin dengan pengorbanan seminimal mungkin. Ini kalau teori Roskopon ini sudah hampir mirip-mirip dengan teori ekonomi ya. Teori ekonomi itu adalah dengan sumber atau modal yang tertentu bisa menghasilkan keuntungan yang seoptimal mungkin. Pon mengatakan bahwa ia sendiri senang melihat semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial. Semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial, suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari pembenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya. Singkatnya, social engineering semakin efektif. Jadi kalau dilihat dari teori keadilan Roskopon ini memang sudah cenderung terpengaruh oleh teori-teori ekonomi klasik ya. Teori-teori ekonomi klasik itu misalnya teori ekonominya Samuelson dan sebagainya. Dan juga teori kepuasan yang dicetuskan di abad-abad klasik. Yang kelima, teori keadilan Hans menurut Kelsen. Hans Kelsen mendefinisikan keadilan sebagai suatu tata tertib sosial tertentu yang di bawah lindungan. Di dalamnya pun terdapat usaha untuk mencapai kebenaran yang dapat berkembang dan subur. Oleh sebab itu, keadilan baginya merupakan keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan toleransi, dan keadilan demokrasi. Jadi kalau teori keadilan Hans Kelsen ini lebih kepada kehidupan sosial, ya, keadilan sosial kemasyarakatan. Yang keenam, teori keadilan menurut Plato. Nah, Plato ini lebih tua lagi. Menurut Plato, keadilan didefinisikan sebagai emansipasi dan partisipasi warga polis atau negara dalam memberikan gagasan mengenai kebaikan untuk negara. Kemudian, hal tersebut dijadikan sebagai pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang. Jadi kalau Plato ini memang pendapatnya lebih banyak mendasari teori-teori hukum klasik. Kemudian teori keadilan menurut Derrida. Derrida mendefinisikan keadilan tidak didapatkan dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, melainkan dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Baginya, keadilan tidak berarti kesesuaian dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan atau tidak menjamin adanya keadilan. Nah, ini ada lagi teorinya menurut Derrida. Jadi biasanya para filsuf itu mendasari teorinya dengan kondisi dan situasi saat dia hidup, ya, pada saat dia merumuskan teori-teori tersebut. Situasi lingkungan masyarakatnya ini sangat berpengaruh terhadap teori yang dikeluarkan. Yang delapan, teori keadilan menurut Gustav Freidenbach. Nah, menurut Gustav Freidenbach. Melansir dari laman hukumonline.com, Gustav Freidenbach mendefinisikan keadilan dengan beberapa pandangan sebagai berikut. Yang pertama, keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif menjadi keadilan sekunder. Keadilan sekunder sendiri merupakan pendirian atau sikap pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. Kalau ini lebih mendasari kepada fungsi dan posisi rasa keadilan di masing-masing masyarakat.
Dan yang ke-9 kita lihat, ini masih dari itu. Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum atau disebut dengan recht, ya. Ini bahasa Belanda ini. Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini, Rothbard mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Kita kembali ke yang ke-9, yaitu teori keadilan menurut Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan dari utilitarianisme yang mendefinisikan keadilan sebagai manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya untuk orang sebanyak mungkin. Ini juga teori sosial yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi. Kemudian teori dari para filsuf yang terakhir, yang ke-10, yaitu teori keadilan menurut Reynold Nichols. Berikut bentuk keadilan yang telah dirumuskan oleh Reynold Nichols. Ya, ini ada beberapa poin juga. Poin pertama, keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Yaitu transaksi yang minimal dua belah pihak saling bersepakat untuk melakukan kerjasama atau transaksi, disebut dengan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cedera hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. Ini adalah semacam cover ya, cover ketidakadilan di cover dengan timbal balik yang menciptakan rasa keadilan. Poin yang kedua adalah keadilan distributif, yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial. Ya, jadi dalam keadilan distributif ini, siapapun yang telah merugikan pihak lain tanpa kecuali harus memberikan ganti rugi yang sepadan. Poin yang ketiga adalah keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asasnya adalah mula puna since lage prefectia. Ini bahasa Latin ini atau bahasa Italia. Saya tidak cakap membacanya. Poin yang keempat, keadilan hukum secara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah. Ini equality, rasa keadilan. Kemudian yang kelima, poin yang kelima, keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan, misalnya dalam pemilu. Ini teori keadilan yang sudah modern. Kita lihat, nah sekarang setelah kita tadi mengulas teori-teori keadilan menurut para filsuf, ya, dan juga pemahaman keadilan secara umum, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu keadilan sosial menurut Gus Dur. Ini diambil dari tulisan Gus Dur yang berjudul Islam dan Keadilan Sosial. Kita mengambil dari situ, yang tulisan ini merupakan bagian dari bukunya Gus Dur yang judulnya Islam Saya, Islam Anda, dan Islam Kita.
Menurut Gus Dur, salah satu ketentuan dasar yang dibawakan Islam adalah keadilan, baik yang bersifat perorangan maupun dalam kehidupan politik. Keadilan adalah tuntutan mutlak dalam Islam, baik rumusan, hendaklah kalian bertindak adil, atau anta-adili, maupun keharusan menegakkan keadilan. Kunu qawadmina bi al-qis, berkali-kali dikemukakan dalam kitab suci Al-Quran. Dengan meminjam dua buah kata yang sangat populer dalam peristilahan kaum muslimin di atas, Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan tujuan bernegara adalah menegakkan keadilan dan mencapai kemakmuran. Masyarakat adil dan makmur merupakan tujuan bernegara kesatuan Republik Indonesia. Kalau negara lain menguatkan kemakmuran dan kemerdekaan atau disebut dengan prosperity and liberty sebagai tujuan. Nah, itu masing-masing negara memang berbeda-beda ya. Tapi kalau kita ulas di sini karena Gus Dur juga dari Indonesia, maka dia banyak tinjauannya kepada tujuan bangsa dan negara Indonesia. Maka negara kita lebih menekankan prinsip keadilan daripada prinsip kemerdekaan itu sendiri. Kita lihat selanjutnya. Dengan demikian, sangat mengherankan jika kita sekarang lebih mementingkan swastanisasi atau privatisasi dalam dunia usaha daripada mengembangkan rasa keadilan itu sendiri. Jadi ini Gus Dur sedang mengkritik situasi yang terjadi saat beliau menulis, yaitu sekitar tahun-tahun 90-an. Kalau teman-teman sendiri mungkin tahu dari sejarah ya, karena saya yakin belum lahir zaman Orde Baru. Ya, Orde Baru itu antara tahun 67 sampai dengan tahun 98. Itu adalah masa Orde Baru. Dan pada saat Gus Dur menulis ini adalah pada saat-saat masa pemerintahan Orde Baru. Kita lanjutkan. Seolah-olah kita mengikuti kedua prinsip kemakmuran dan kebebasan itu, dan dengan demikian kita kehilangan rasa keadilan kita. Sikap dengan mudah menentukan kenaikan harga BBM yang kemudian dicabut kembali menunjukkan hal itu dengan jelas kalau kita tidak berprinsip keadilan. Tentulah kenaikan harga itu harus menunggu kenaikan pendapatan, bukan sebaliknya. Artinya di sini Gus Dur mengkritik kepada pemerintah, jadi menaikkan harga BBM sebelum pemerintah berhasil menaikkan pendapatan masyarakat. Jadi menurut Gus Dur itu boleh saja kenaikan BBM asal penghasilan masyarakat juga sudah meningkat atau pendapatan masyarakat juga sudah meningkat. Bukannya dengan demikian telah terjadi pengambil alihan sebuah paham dari negara lain dan negara kita yang memiliki prinsip lain sesuai dengan ketentuan UUD 45. Adakah kapitalisme klasik yang melindungi kaum lemah dengan akibat mereka harus kehilangan begitu saja dalam kehidupan kita sebagai bangsa? Bukankah yang dimaksud oleh para pendiri negeri kita adalah bentuk pemerintahan yang melindungi kaum lemah? Artinya dalam tulisan ini Gus Dur mengulas tentang keadilan, mengkomparisi dengan kondisi kekinian pemerintahan dan negara saat itu. Di mana kalau teman-teman baca sejarah, masa-masa Orde Baru adalah masa-masa yang boleh dibilang pemerintah terlalu dominan terhadap rakyatnya. Jelaslah dengan demikian antara ketentuan dalam Undang-Undang 45 dan kebijakan pemerintah terdapat kesenjangan dan perbedaan yang sangat menyolok. Dapat dikatakan kebijakan pemerintah di bidang-bidang ekonomi tidaklah didasarkan pada konstitusi. Nah, sekali lagi bahwa tulisan Gus Dur ini ditulis pada masa Orde Baru sebelum masa reformasi ya. Jadi mungkin tulisan-tulisan beliau ini sangat tajam dalam mengkritik
kebijakan-kebijakan pemerintah saat itu. Nanti dari sini bisa kita mengkomparasi, membandingkan dengan kondisi pemerintahan saat ini kira-kira seperti apa. Dengan kondisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan Undang-Undang Dasar ditinggalkan karena keserakahan beberapa orang saja yang menginginkan keuntungan maksimal bagi diri dan golongan mereka saja. Ini adalah sikap dan kebijakan pemerintah yang harus dikoreksi oleh masyarakat dengan tegas. Keengganan kita untuk melakukan koreksi itu hanya akan mengakibatkan kebijakan dan sikap pemerintah yang lebih jauh lagi menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 45. Artinya memang dalam Undang-Undang Dasar 45, khususnya di dalam pembukaan, itu dengan jelas disebutkan tujuan negara adalah demi kemakmuran bangsa dan negara, yang tentu realnya adalah kemakmuran rakyat Indonesia. Dan saat Gus Dur menulis ini, kondisi pemerintahan ini memang dalam kondisi yang tidak berpihak kepada rakyat. Hendaknya pun pemerintah bersikap lapang dada dan menerima kritikan atas penyimpangan dari UUD 45 itu sebagai sebuah masukan yang konstruktif. Kita memiliki Undang-Undang 45 yang harus diperhatikan dan tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Kalau ingin menyimpang dari ketentuan konstitusi itu, maka konstitusi harus dirubah melalui pemilu yang akan datang. Seperti halnya pengalaman atau pengamatan Jenderal Purnawiran Trisutrisno, ya, waktu itu adalah beliau sempat menjadi wakil presiden, bahwa rangkaian amandemen yang diputuskan sekarang telah menjadikan sistem politik kita benar-benar liberal, yang berdasarkan pemungutan suara terbanyak saja. Tentu ini harus dikoreksi dengan amandemen UUD lagi, karena tidak minoritas, karena hak minoritas harus dilindungi. Artinya Gus Dur pada saat menulis ini sedang menyoroti sistem demokrasi kita yang sudah lebih berat atau cenderung kepada demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi yang menganut paham sebebas-bebasnya, tergantung dari pilihan rakyat melalui voting. Artinya kalau siapapun pemerintah yang di saat itu terpilih oleh rakyat, maka dia bisa bertindak semaunya. Artinya bertindak atas dasar kepentingan golongan mereka saja. Itu adalah kritik Gus Dur yang terjadi pada saat itu. Dan setelah reformasi nanti kita bersama-sama mengamati apakah yang dikritik Gus Dur pada saat itu ini sekarang masih relevan apa tidak. Tetapi intinya nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur itulah yang harus kita serap, yang harus kita pahami tentang prinsip-prinsip keadilan. Dalam memahami perubahan-perubahan sosial yang terjadi, kita juga harus melihat bagaimana sejarah Islam menerima hal itu sebagai sebuah proses dan melakukan identifikasi atas jalannya proses tersebut. Dalam hal ini, penulis mengupayakan sebuah proses yang kita identifikasikan sebagai proses penafsiran kembali atau reinterpretasi atas ajaran-ajaran agama yang tadinya dianggap sebagai sebuah keadaan yang normal. Tanpa proses penafsiran ulang ini, tentunya Islam akan sangat sempit memahami ayat-ayat Al-Quran. Seperti misalnya, yang dalam Al-Quran setelah diterjemahkan, hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kusempurnakan pemberian nikmatku, dan kurelakan bagi kalian Islam sebagai agama. Dalam bahasa Arabnya, Ayauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 4. Ya. Itu adalah ulasan Gus Dur sedikit, nanti kita lanjutkan. Selanjutnya,
Ayat tersebut menunjukkan Allah menurunkan prinsip-prinsip yang tetap, ya, seperti daging bangkai itu haram. Contohnya ini salah satu contoh prinsip tetap yang sudah disampaikan Allah kepada kita. Sedangkan hukum-hukum agama atau disebut dengan canon law terus-menerus mengalami perubahan dalam perinciannya. Sangat terkenal dalam hal ini hukum agama atau fikih mengenai keluarga berencana (KB) yang bersifat rincian dan mengalami perubahan-perubahan. Dahulu pembatasan kelahiran sama sekali ditolak. Padahal waktu itu ia adalah satu-satunya cara untuk membatasi peningkatan jumlah penduduk. Dasarnya adalah campur tangan manusia dalam hak reproduksi manusia di tangan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Namun, kemudian manusia merumuskan upaya baru untuk merencanakan kelahiran atau disebut Tanzim al-Nanas atau family planning sebagai ikhtiar untuk menentukan jumlah penduduk sebuah negara pada suatu waktu. Dengan demikian dipakailah cara-cara, metode, alat-alat, dan obat yang dapat dibenarkan oleh agama, seperti pil KB, kondom, dan sebagainya. Penggunaan metode dan alat-alat tersebut sekarang ini dilakukan karena ada penafsiran kembali ayat suci dalam upaya mengurangi jumlah kenaikan penduduk dari pembatasan kelahiran, atau disebut dengan birth control, ke perencanaan keluarga atau disebut family planning. Jadi dulu ada program pemerintah di masa Orde Baru yang namanya keluarga berencana. Keluarga berencana ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah kelahiran, mengendalikan ledakan jumlah penduduk Indonesia saat itu. Umat Islam sebagian besar waktu itu, terutama kiai-kiai sepuh dan kalangan pesantren, di mana mereka sangat memegang hukum-hukum fikih, banyak kalangan kiai pesantren khususnya NU yang menolak program pemerintah yang disebut dengan keluarga berencana. Namun Gus Dur memandang dari sisi yang lain bahwa keluarga berencana itu memang apabila tidak dilaksanakan nanti ke depannya justru menjadi mudorot atau justru menjadi sesuatu yang buruk. Karena apa? Karena jumlah ledakan penduduk yang tidak terkendali, apabila kita belum siap tentang kesediaan pangan, kesediaan lapangan pekerjaan, kesediaan tentang jaminan untuk bisa sekolah, pendidikan, dan sebagainya, dengan ledakan yang besar jumlah penduduk, ini akan menjadi suatu keburukan atau mudorot. Dari situ Gus Dur mensikapi dengan melakukan semacam kajian fikih dan juga memberikan jalan keluar kepada pemerintah sekaligus menjembatani kepada kalangan umat Islam saat itu bahwa KB itu bukan untuk menghalangi kelahiran seseorang, karena yang dijadikan titik berat umat Islam waktu itu adalah KB dianggap sebagai menghalangi kelahiran manusia. Kalau hal itu jelas sangat bertentangan dengan hukum Islam dalam hal ini tentang kehendak Allah yang tidak boleh kita lawan. Tetapi dari sisi ini kemudian Gus Dur menyampaikan bahwa keluarga berencana itu bukan untuk menghambat kelahiran atau mencegah manusia itu lahir ke dunia, tapi mengatur supaya apa? Kalau zaman dulu tidak ada KB, itu bisa setiap tahun seorang ibu itu melahirkan. Dan ini dari sisi ibu sendiri, dari sisi yang melahirkan ini menjadi sangat memberatkan ya, karena setiap tahun dia tidak pernah istirahat, harus hamil, harus melahirkan, menyusui, merawat, hamil lagi, menyusui, merawat, dan sebagainya. Dari situ Gus Dur mengambil suatu langkah cerdik, langkah cerdas, yaitu dalam bentuk bukan membatasi kelahiran, tetapi mengatur tempo atau irama kelahiran itu sendiri. Jadi tidak setiap tahun melahirkan, tapi diberi jarak, misalnya 2 tahun atau 3 tahun, ya.
Jadi kalau pada saat dulu istilahnya adalah mengatur kelahiran atau birth control, diarahkan kepada perencanaan keluarga atau family planning. Di sini artinya lebih luas dan luas, yaitu sebuah keluarga sebaiknya dia membuat perencanaan tentang keluarganya, perencanaan tentang jumlah anak, perencanaan tentang pendidikan anak nantinya, perencanaan tentang kehidupan keluarganya ke depan. Ini tentunya didasarkan pada kemampuan dari masing-masing keluarga untuk berpenghasilan. Ya, bagi yang penghasilannya memang pas-pasan, ya jangan terlalu banyak memiliki anak gitu kan, artinya family planning seperti itu. Dari situ bisa diterima oleh masyarakat Islam dan pemerintah pun bisa tercapai tujuannya, yaitu mengendalikan angka kelahiran. Nah, contoh sederhana di atas menunjukkan pada kita dengan jelas betapa pentingnya proses penafsiran ulang tersebut. Tanpa kehadirannya, Islam akan menjadi agama yang mengalami kemacetan dan menyalahi ketentuan agama itu sendiri yang tertuang dalam ucapannya, Islam sesuai untuk segenap tempat dan masa. Atau al-Islam yasulu likulli makanin wa zamanin. Jadi disitulah kecerdikan Gus Dur dalam memformulasikan kaitannya hukum agama dengan kebijakan pemerintah. Dari situ maka terciptalah keadilan di mana masyarakat juga terjamin hak-haknya, pemerintah juga tercapai tujuan program-program pengendalian ledakan penduduk. Dengan demikian jelaslah agama yang dibawakan Nabi Muhammad SAW itu pantas dinyatakan sebagai sesuatu yang sempurna. Karena hanya pada hal-hal prinsip saja Islam bersifat tetap, sedangkan dalam hal-hal rincian dapat dilakukan penafsiran ulang kalau telah memenuhi persyaratan untuk itu. Jadi di sini makna keadilan di sini bahwa sebetulnya hukum-hukum agama itu secara maknawiyah pasti mengandung atau menjamin keadilan dari pemeluknya. Tapi kadang-kadang penafsiran yang tentu berkembang, ya ilmu penafsiran agama itu pasti berkembang dari zaman dahulu yang mungkin teknologinya masih belum terlalu seperti sekarang dan sebagainya, sehingga memahami fikih-fikih atau konun agama ini menjadi sangat terbatas atau sangat kolot ya. Dan Gus Dur waktu itu memang sudah bisa mentafsirkan ulang prinsip-prinsip ataupun tafsir-tafsir tentang hukum fikih ini menjadi lebih luas, menjadi lebih bisa diterima oleh masyarakat dan pemerintah tanpa mengurangi esensi dari hukum itu sendiri. Itulah ya salah satu bentuk dari keadilan sosial menurut Islam. Dalam hal ini kita lalu teringat pada konsep keadilan yang pada prinsipnya berarti adalah pemberdayaan kaum miskin atau lemah. Ya, ini adalah tadi kita melihat sesuai dengan beberapa teori keadilan menurut para filsuf, di mana kaum yang miskin atau lemah ini harus mendapatkan manfaat yang lebih. Itu makna keadilan. Untuk memperbaiki nasib mereka sendiri dalam sejarah manusia yang terus mengalami perubahan sosial. Selanjutnya, secara umum, Islam memperhatikan susunan masyarakat yang adil dengan membela nasib mereka yang miskin atau lemah, seperti terlihat pada ayat suci berikut, yang artinya apa yang dilimpahkan dalam bentuk penguatan PAI oleh Allah atas kaum atau penduduk sekitar Madinah waktu itu, maka harus digunakan bagi Allah utusannya, sanak keluarga terdekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, para peminta-minta atau pengemis, dan pejalan kaki di jalan Allah. Ini adalah
terjemahan ayat Al-Quran, di mana di situ mengandung beberapa hal bahwa ini terkait dengan waktu itu adalah terkait dengan namanya pembagian zakat ya. Jadi siapa saja yang berhak mendapatkan zakat di situ lebih banyak didominasi oleh kaum-kaum yang lemah atau yang membutuhkan. Agar supaya harta yang terkumpul itu tidak hanya berputar atau beredar di kalangan orang-orang kaya saja di lingkungan kalian. Ya, jadi ini Quran sudah memberikan suatu pemahaman yang sangat jauh ke depan. Atau dalam bahasa Arabnya kurang lebih ma'afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi wali rasul wali azzi al qurba wa al yatama wa al masakin wa ibnu sabil kaila yakuna duratan bain ala nia minkum. Ini adalah Quran surat Al-Hasyr ayat 8. Jadi Gus Dur itu berusaha menerjemahkan atau mentafsirkan tentang keadilan menurut Islam sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Konsep mengenai susunan masyarakat seperti dikemukakan oleh ayat suci di atas menunjukkan dengan jelas watak struktural dari bangunan masyarakat yang dikehendaki Islam. Baik yang dicapai melalui perjuangan struktural ya seperti dikehendaki sosialisme dan komunisme maupun tidak. Haruslah senantiasa diingat oleh para pemimpin gerakan Islam saat ini. Jika hal ini diabaikan, maka sang pemimpin gerakan Islam hanya akan menjadi mangsa pandangan atau mangsa pandangan yang memanfaatkan manusia untuk kepentingan manusia lain atau disebut dengan exploitation del whole for whom. Ya, jadi artinya Gus Dur berpendapat bahwa para pemimpin ini harus mengacu untuk menata struktur masyarakat atau struktur sosial kemasyarakatannya. Ini mengacu kepada Al-Quran tadi yang sudah disebutkan urut-urutannya seperti yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Dengan demikian nanti rasa keadilan di masyarakat bisa lebih terjamin, bisa tercapai. Jelas sikap seperti itu berlawanan dengan keseluruhan ajaran Islam sebagai agama terakhir bagi manusia. Artinya yang dimaksud di sini adalah apabila pemimpin tidak menjalankan ataupun tidak mempedomani Al-Quran tadi untuk menyusun ataupun untuk membentuk struktur kemasyarakatan, maka ini akan menyalahi atau juga bertentangan dengan ajaran Islam. Karenanya mereka yang memperebutkan jabatan atau menjalankan KKN dalam mengemban jabatan itu mau tidak mau harus berhadapan dengan pengertian keadilan dalam Islam, baik bersifat struktural atau non-struktural. Artinya kalau kita mempedomani kepada struktur kemasyarakatan yang sudah disebutkan dalam Al-Quran tadi, itu akan lebih bisa menjamin tercapainya keadilan. Namun apabila kita tidak mempedomani itu, kemungkinan besar terjadinya ketidakadilan dalam bentuk apa? Dalam bentuk keserakahan dari masing-masing pemimpin yang menyebabkan nanti munculnya KKN. KKN adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan saat ini kalau kita cermati memang sudah cukup mengakar di kalangan elit ya. Nah itu mungkin karena mereka juga tidak mempedomani kepada ajaran Al-Quran yang sudah disampaikan oleh Nabi. Dengan demikian jelaslah bahwa telah terjadi pergeseran pemahaman dan pengertian dalam Islam mengenai kata keadilan itu sendiri. Dalam proses memahami dan mencoba mengerti garis terjauh dari kata adil atau al-qis itu sendiri, lalu ada sementara pemikir muslim yang menganggap sebaiknya digunakan kata keadilan sosial atau disebut dengan social justice. Dalam wacana kaum muslimin
mengenai perubahan sosial yang terjadi. Jadi kalau kita ulas bahwasanya keadilan ini sangat dinamis ya, tidak bisa pemahaman keadilan itu dipatok sesuai dengan pemahaman yang lalu-lalu saja. Tapi harus selalu ditafsirkan ulang, selalu harus dibahas ulang, dibuat definisi ulang, disesuaikan dengan kondisi struktural masyarakat yang berlaku atau berkembang saat ini. Ya, itu adalah inti daripada keadilan menurut Gus Dur, harus tetap mengacu kepada pemahaman agama, tetapi harus selalu ditafsir ulang dengan kondisi terkini dan metode teknologi yang ada sekarang. Supaya apa? Karena keadilan kembali lagi, keadilan itu adalah harus disesuaikan, ditafsir ulang terus sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dan kondisi sosial kemasyarakatan yang berkembang saat ini. Kelompok ini yang menginginkan pendekatan struktural dalam memahami perubahan sosial itu, namun pada umumnya masih berfungsi wacana dari sebagian besar adalah para pemilik saja, bukannya pejuang atau aktivis masyarakat, tetapi lambat laun akan muncul para aktivis yang menggunakan acuan struktural itu dan dengan demikian merubah keseluruhan watak perjuangan kaum muslimin. Implikasinya akan memunculkan istilah muslim revolusioner dan lawannya yaitu muslim reaksioner. Memang mudah merumuskan perjuangan kaum muslimin itu, namun sulit memimpikannya, bukan? Nah, ini artinya Gus Dur di sini menyampaikan bahwa secara teori itu lebih mudah untuk dirumuskan, tetapi dalam prakteknya memang butuh perjuangan. Ya, itu adalah materi kita tentang keadilan. Memang kalau membicarakan keadilan ini tinjauannya memang agak luas dan cukup membutuhkan pemikiran lebih dalam karena sifatnya sangat filosofis dan hasilnya adalah hal yang abstrak, artinya hal yang tidak materialistik. Namun ada beberapa hal tentang keadilan yang Gus Dur sampaikan yang perlu kita jadikan sebagai pedoman, bahwa yang pertama, salah satu yang saya ingat adalah bahwa Gus Dur pernah menyampaikan bahwa keadilan itu tidak datang dengan sendirinya, tetapi keadilan harus diperjuangkan. Artinya, dari uraian tadi yang sudah kita bahas bersama, keadilan itu dinamis sehingga secara realistis tidak mungkin dicapai keadilan dalam bentuk yang baku. Tetapi keadilan itu harus terus diperjuangkan karena dinamis dan memang keadilan itu tidak akan mungkin berlangsung dengan sendirinya tanpa diperjuangkan. Kenapa? Karena ini terkait dengan para pihak yang tidak semuanya berkonsensus untuk menegakkan keadilan. Memang ada pihak-pihak yang secara konsisten memperjuangkan penegakan keadilan. Namun tidak banyak pula pihak-pihak yang memang inginnya menang sendiri, inginnya mendapatkan keuntungan sendiri. Nah, karena ada dikotomi seperti ini, maka keadilan itu harus terus diperjuangkan. Itulah yang saya harapkan dari teman-teman mahasiswa setelah memahami tentang nilai keadilan dari 9 nilai utama Gus Dur ini, teman-teman tergerak untuk ikut memperjuangkan keadilan. Dari skup paling kecil sendiri, dari antara lingkungan sendiri, ya, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat kecil, dan nantinya akan terus melebar kepada masyarakat yang lebih luas, bangsa dan negara. Demikian dari saya di sesi kelima ini tentang nilai 9 nilai utama Gus Dur, yang ketiga yaitu keadilan. Kita akan berjumpa lagi di sesi berikutnya untuk membahas topik yang lain. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa komentar sebagai bukti kehadiran dan juga subscribe bagi yang belum mensubscribe channel ini. Kemudian di-share dan di-like, ya, di-share, disebarkan kepada pihak-pihak
Siapa tahu apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan kuliah kita berikutnya.